Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky M. Maulansari, SPD MPDT, dengan nomor induk dosen nasional 0015059205. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dan berhome base di S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bagian pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian portofolio pada sertifikasi dosen. Video ini akan menampilkan metode teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah media pendidikan. Mata kuliah media pendidikan ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada Prodi Pendidikan Teknik Mesin yang memiliki bobot 2 SKS yang dapat diambil mahasiswa pada semester ganjil, yaitu pada semester 5 ke atas. Pembelajaran media pendidikan berisi materi tentang teori komunikasi dan pembelajaran, konsep dan prinsip media, jenis dan macam media, karakteristik media pembelajaran, sistem organisasi dan seleksi media, kelebihan dan kekurangannya, media pembelajaran 2 dimensi, non-proyeksi, media cetak, media 3 dimensi, media proyeksi fotografi, media berbasis komputer, media audiovisual, dan multimedia interaktif, merancang, membuat, dan menampilkan pembelajaran media. Mata kuliah ini relevan dengan kepakaran dan bidang keilmuan saya yang mana semenjak tahun 2020 telah melakukan penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan media pada pembelajaran. Mata kuliah media pendidikan ini sesuai dengan LPS yang saya kembangkan terdiri dari 16 pertemuan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu karakter yang baik atau good karakter, komunikasi dan kerjasama tim, mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif, mampu mengaplikasikan pengetahuan basic science, memiliki kemampuan yang handal dalam perancangan, pembuatan, dan pengoperasian mesin, memiliki kemampuan yang handal dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi terhadap perkembangan praktek, memiliki kompetensi sosial dan manajerial yang tinggi. Sedangkan CPMK mata kuliah media pendidikan ini adalah memahami konsep dasar media pendidikan, memahami media 2 dimensi pada media pendidikan, memahami media cetak, memahami media 3 dimensi, memahami media proyeksi, memahami media flash, media audiovisual, dan CAI seperti AR, VR, e-learning, multimedia, dan lainnya. Video micro teaching yang saya buat merupakan pembelajaran pada pertemuan 14, yaitu tentang computer assisted instruction seperti AR dan VR. Mode perkuliahan yang dilakukan adalah perkuliahan tatap muka atau luring, yang mana model pembelajaran yang digunakan adalah model project based learning dengan metode pembelajaran ceramah, demonstrasi, dan penjelasan. Media yang dipakai pada pembelajaran ini adalah PowerPoint, video, dan media asli. Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen melalui tanya jawab dan diskusi. Penilaian yang dilakukan pada perkuliahan ini adalah penilaian formatif dan sumatif dalam bentuk soal untuk penilaian kognitif, kemudian terdapat proyek yang diberikan kepada siswa. Penilaian proyek menggunakan rubrik penilaian proyek yang terdiri dari indikator penilaian perencanaan, persiapan, proses, dan hasil. Hanya ini deskripsi tentang saya dan pembelajaran yang akan dilakukan. Silakan menikmati video micro teaching berikut ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa mata kuliah media pendidikan pertemuan ke-14 ya. Kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer atau biasa disebut dengan CAI atau CBI, Computer Assisted Instruction atau Computer Based Instruction. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang media audiovisual. Ya, media audiovisual, apa itu media audiovisual, kemudian bagaimana bentuknya, karakteristiknya, ya, macam-macamnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang pernah belajar menggunakan media berbasis komputer ini? Media? Saya pernah menggunakan media berbasis komputer seperti Classroom dan Google untuk mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan juga menggunakan video. Selain itu, saya juga pernah mencoba aplikasi melakukan tugas untuk mengakses memahami cara kerja mesin. Oke, berarti ada beberapa aplikasi yang sudah Mudia gunakan. Apa yang Mudia sukai dari aplikasi tersebut? Nah, yang saya sukai dari aplikasi itu yang pertama itu praktis dan juga intuitif, mudah dipahami, mudah diakses, dan juga memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Oke, jadi itu ada beberapa contoh ya media pembelajaran berbasis komputer yang sudah pernah dirasakan oleh Mudia. Nah, di sini juga Ibu akan membahas beberapa aplikasi media pembelajaran berbasis komputer. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu definisi dari media pembelajaran berbasis komputer itu seperti apa. Nah, kalau di sini bahwa dikatakan bahwa media pembelajaran berbasis komputer itu dia sebagai bentuk alat, kemudian aplikasi atau sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, jadi memang media ini tujuannya ya dirancang untuk dapat membantu proses pembelajaran itu dan semua diharapkan media itu bisa berinteraksi dengan interaktif, kemudian juga dapat menarik, kemudian efektif ya dalam pembelajaran, seperti media video misalnya kan. Media video itu kan dapat kita gunakan dimanapun ya, di kapanpun, tidak terbatas hanya di dalam kelas saja. Jadi itu memudahkan kita untuk belajar, itulah efektif. Nah, kemudian juga tipe dari media pembelajaran berbasis komputer ini ada berbagai macam sebenarnya. Yang pertama itu adalah presentasi multimedia, atau seperti yang Ibu tampilkan ini kan presentasi multimedia, itu seperti PowerPoint ya, atau teks, video, animasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini itu menggabungkan beberapa elemen media ke dalam satu bentuk sehingga dia jadilah multimedia. Misalnya itu ada elemen teks, suaranya, sound, kemudian juga ada elemen video, ada animasi, kemudian ada grafik. Nah, di tahun 2015 sampai 2020 itu sangat terkenal sekali media pembelajaran interaktif berbasis Flash. Kalau pernah dengar itu, jadi banyak yang menggunakan Flash itu. Tapi saat ini dengan seiring berkembangnya zaman, apalagi sudah masuk zaman digitalisasi, kemudian evolusi industri 4, itu sudah banyak yang memakai VR, ya, virtual reality atau augmented reality. Kemudian ada juga learning video. Nah, learning video ini banyak sekali kita bisa temukan di YouTube misalnya kan. Kemudian juga ada di dalam pembelajaran ketika
dosen ingin mendemonstrasikan sesuatu menggunakan streaming video ini. Nah, kemudian juga internet. Nah, internet ini juga banyak sekali macamnya seperti e-learning, Moodle tadi seperti yang disampaikan oleh Dia, atau Google Classroom, kemudian Zoom juga yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, seiring perkembangan zaman ya, waktu, zaman juga, kemudian lahirlah media pembelajaran imersif. Nah, imersif ini salah satu contohnya itu adalah augmented reality dan virtual reality. Apa yang dikatakan imersif ini? Imersif ini kita bisa memperoleh pembelajaran secara nyata walaupun itu dalam bentuk ya. Jadi kita dapat merasakan pengalaman nyata dari pembelajaran. Contohnya, misalnya kalau kita di mesin itu kan kadang kita praktikum di dalam kelas, di workshop, misalnya mengelas, ya kan? Tapi sebelum misalnya untuk mengurangi risiko dari kerusakan atau kesalahan, itu biasanya dosen dia boleh menggunakan virtual reality. Jadi siswa itu akan merasakan pengalaman mengelas tapi secara virtual. Nah, itu yang dimaksudkan dengan immersive learning. Jadi serasa nyata walaupun dia tidak nyata, walaupun dia berbentuk animasi ya. Nah, ini Ibu berikan contoh video tentang ini satu contoh video VR ya, virtual reality. Ini pembelajaran mesin ya, penggunaan mesin CNC. Itu mereka menggunakan Oculus. Ini dia Oculusnya. Ya, bisa Anda lihat di sini. Kalau untuk virtuality kita butuh alat bantuan, ya, memakan Oculus. Itu untuk contoh media pembelajaran virtual reality
ini satu lagi adalah contoh media pembelajaran menggunakan augmented reality. Jadi kalau augmented reality itu kita cuma membutuhkan handphone untuk alat bantu. Nah, jadi di sini dia tinggal men-scan gambar yang telah dibuatkan, kemudian nanti di dalam handphone kita itu ada sebuah aplikasi yang nantinya akan menampilkan media-media itu bentuknya 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa merakit langsung di dalam aplikasi yang ada di dalam handphone itu. Oke ya. Gimana, menarik tidak? Menarik ya. Nah, di sini kita sudah punya Oculus, yaitu kita gunakan untuk media virtual reality. Mungkin Gifar bisa bantu Ibu di sini memakaikan. Coba dipakai. Ya. Ini coba hadapin. Nah, ini Oculus ya, alat bantu yang kita gunakan untuk pembelajaran virtual reality. Ini
ini memang diharapkan nanti kalian bisa mengembangkan media ini, bisa kita gunakan juga di pembelajaran. Oke, terima kasih, Eva. Ada pertanyaan? Devi, silakan. Apakah virtual reality atau augmented reality itu dapat menggantikan pembelajaran online? Oke, sebenarnya media pembelajaran virtual reality dan augmented reality ini itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan materi praktikum yang ada. Jadi media ini sebenarnya itu dia hanya sebagai pelengkap saja. Misalnya sebelum praktikum dimulai, mahasiswa itu untuk mengurangi kesalahan yang terjadi ketika praktikum, maka mereka melakukan simulasi dulu menggunakan media virtual atau media augmented reality. Jadi kalau kita sampaikan apakah ini akan menggantikan dosen atau ini dapat digunakan sepenuhnya untuk praktikum, itu tidak bisa. Apalagi kita di teknik mesin ini memang membutuhkan alat langsung untuk praktikum. Ada lagi pertanyaan? Ya, Media silakan. Apakah semua jenis materi bisa disampaikan melalui media atau ada yang bisa disampaikan dalam? Oke. Jadi untuk media berbasis komputer ini sebenarnya tidak semua materi bisa kita sampaikan. Apalagi media AR dan VR ini. Memang ketika kita ingin mengembangkan sebuah media, ya, itu harus kita observasi dulu, identifikasi dulu materinya apa. Misalnya materi praktikum seperti mengelas, nah, itu bisa kita gunakan media VR. Tapi kalau materi yang berbasis seperti teori, misalnya tentang media pendidikan seperti ini, itu tidak bisa kita gunakan media itu. Jadi mungkin gunakanlah media interaktif atau media video seperti yang ini. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, karena ini adalah mata kuliah media pendidikan yang memang tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian bisa membuat media. Jadi Ibu akan membagikan kelompok, 4 kelompok, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti di akhir pertemuan itu kalian membuat sebuah proyek tentang media. Terserah medianya apa saja, boleh media augmented reality, virtual reality, multimedia interaktif, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas proyek dari mata kuliah kita ini. Jadi media AR dan media VR itu memang adalah salah satu media pembelajaran berbasis komputer yang saat ini sedang berkembang pesat, ya. Apalagi di bidang-bidang teknik, bidang teknik mesin seperti kita ini. Jadi diharapkan memang kalian, apalagi di industri 4.0 ini, kalian bisa memang menguasai hal-hal yang berbasis teknologi seperti ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.